Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zaizar Aulia dari kelas B dengan NIM H01230017. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Baik, uraian prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya. Untuk mendidik anak, para pendidik tidak hanya perlu memahami teori-teori perkembangan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku pada anak. Karena dengan adanya prinsip-prinsip perkembangan ini bisa diketahui apa sebenarnya hakikat dari anak. Baik, yang pertama itu adanya prinsip kesatuan organis. Anak merupakan satu kesatuan perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain yang saling berpengaruh, dan tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Prinsip kesatuan organis ini dalam perkembangan anak menekankan bahwa semua aspek, baik fisik, kognitif, emosional, dan sosial saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan anak harus dipahami secara holistik, di mana keterampilan motorik yang baik, misalnya, mendukung eksplorasi dan mempelajari kognitif. Saat bermain, anak tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik saja, tetapi juga belajar berinteraksi dengan teman, mengelola emosi, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, pendidikan dan pengasuhan harus bersifat holistik, menciptakan lingkungan yang mendukung semua aspek perkembangan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kecepatan tempo dan pola atau irama perkembangan yang unik. Tempo merajuk pada kecepatan anak mencapai tonggak perkembangan, seperti berbicara atau berjalan, yang dapat bervariasi antar individu. Sedangkan irama mencakup urutan umum perkembangan, seperti belajar merangkak sebelum berjalan. Faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman mempengaruhi kedua aspek ini. Memahami prinsip ini penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan yang sesuai, sehingga anak dapat mencapai potensi mereka secara optimal. Adapun yang ketiga yaitu pola perkembangan umum dan relatif pada anak, yang menjelaskan bahwa perkembangan anak mengikuti pola yang dapat diprediksi atau umum, tetapi juga memiliki variasi individu atau relatif. Pola perkembangan umum merujuk pada urutan dan tahapan perkembangan yang biasanya diikuti oleh sebagian besar anak, seperti belajar merangkak sebelum berjalan dan berbicara sebelum membaca. Ini mencerminkan proses perkembangan yang bersifat universal. Sedangkan pola perkembangan relatif mensyaratkan bahwa meskipun ada pola umum, setiap anak berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan juga pengalaman. Dan yang terakhir yaitu prinsip interaksi antara pembawaan dan lingkungan yang saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Pembawaan merujuk pada faktor-faktor genetik yang diwarisi dari orang tua yang dapat mempengaruhi potensi fisik, kecerdasan, dan temperamen anak. Sedangkan lingkungan itu meliputi pengalaman, pendidikan, interaksi sosial, dan kondisi hidup yang membentuk perkembangan anak. Lingkungan yang positif dan stimulatif dapat mendukung dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sang anak. Interaksi, keduanya saling berpengaruh, misalnya, anak dengan bakat tertentu atau pembawaan yang mungkin memerlukan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan bakat tersebut, sementara lingkungan yang baik dapat membantu anak dengan pembawaan yang kurang optimal untuk Adapun kesimpulan yang saya jelaskan tadi bahwa prinsip-prinsip perkembangan berlaku secara universal, namun dalam implikasinya perbedaan individual tetap menjadi prioritas utama dari perhatian pendidik. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi prinsip-prinsip perkembangan pada anak dan juga implikasinya terhadap pendidikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.